Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad. NIM saya 22000242285, yang dimana video saya ini saya akan mereview salah satu naskah akademik yang dibuat dari kelompok lain di mata kuliah Legal Drafting, yang dimana dosen pengampunya itu sendiri Bapak Satria. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan hasil review saya untuk kelompok 2, yang dimana naskah ini mengangkat isu yang sangat relevan, yaitu pengembangan sektor kepariwisataan di Kulon Progo. Kabupaten ini memiliki potensi alam, budaya, dan sejarah yang besar, namun belum dioptimalkan secara menyeluruh. Terkait penguatan kebijakannya melalui peraturan daerah menjadi langkah strategi yang penting, dan naskah ini berhasil menguraikan kebutuhan tersebut secara komprehensif menurut saya, Bapak. Lalu di dalam naskah ini rujukan hukum yang lengkap dan terkini. Dokumen ini menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap dasar hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, lalu PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Riparnas, serta Perda kabupatennya, perda terkait lainnya seperti No. 2 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2023. Lalu di dalam naskah akademik ini pendekatannya itu multidisipliner. Dokumennya menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan filosofi, pendekatan sosiologi, dan pendekatan kebijakan publiknya. Lalu ada beberapa struktur dan sistematik yang menurut saya yang sangat baik di dalam naskah akademik ini, yaitu dokumen ini dibagi menjadi bab-bab yang sistematis, pendahuluan, kajian teoritis atau empiris, evaluasi hukumnya, landasan filosofi, yuridis, dan sosiologisnya seperti yang saya sampaikan tadi, lalu jangkauan dan materi muatan, lalu setelah itu penutupnya. Namun, adapun kelemahan dan kekurangan di dalam naskah akademik yang dibuat oleh kelompok 2 ini, yang pertama, minimnya data kuantitatif yang studi lapangannya. Naskah ini terlalu dominan dalam pendekatan normatif dan teoritisnya, sangat sedikit dan data empiris yang terkini yang disajikan seperti jumlah kunjungan wisatanya per tahun itu berapa, lalu tingkat kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD-nya itu sendiri, lalu jumlah desa wisata yang aktif, lalu ada tingkat partisipasi masyarakat lokal secara terukur. Padahal menurut saya data-data ini itu sangat penting untuk memperkuat urgensi dan validitas arah kebijakan. Lalu yang kedua, belum menyentuh analisis risiko dan lingkungannya. Meskipun sektor pariwisata bersentuhan langsung dengan alam dan tata ruang, dokumen ini belum menyentuh secara detail tentang hal-hal itu terkait analisis risiko dan lingkungannya tersebut. Itu ada yang pertama, menurut saya analisis dampak lingkungannya atau ANDAL-nya itu belum ada di dalam akademik ini. Lalu risiko avertorims-nya. Lalu yang ketiga ada strategi mitigasi kerusakan lingkungannya. Lalu yang terakhir ada ketahanan infrastruktur terhadap wisata massalnya itu sendiri. Lalu terkait yang ketiga garis besar itu kesimpulan dan saran terlalu ringkas menurut saya. Pada bagian penutupnya itu, kesimpulan dan saran hanya disampaikan secara umum, padahal dari latar belakangnya hingga evaluasi hukum telah muncul banyak gagasan penting yang seharusnya disarikan menjadi rekomendasi operasional. Namun adapun kesimpulan dari kelompok ini, menurut saya naskah ini sebenarnya memiliki fondasi yang sangat baik dari segi hukum, lalu nilai-nilai lokalnya dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan. Namun untuk menjadikannya lebih kuat sebagai dasar penyusunan raperda, perlu
menurut saya pengayaan dari sisi data, studi empiris, dan rekomendasi operasionalnya. Dengan revisi yang disarankan, naskah ini dapat menjadi instrumen hukum dan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kulon Progo itu sendiri. Dengan saran-saran yang saya berikan tadi atau kelemahan-kelemahan dari naskah ini, menurut saya ketika kelemahan itu yang tadi yang saya berikan tadi dapat dijadikan atau masuk di dalam naskah akademik yang dibuat oleh kelompok 2 ini, maka menurut saya naskah ini bisa menjadi bahan rekomendasi untuk pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang ada serta menjaga lingkungan-lingkungan hidup yang ada di Kulon Progo itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak atas pembelajarannya 6 bulan ini. Saya turutkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.